Mungkin di tengah itu nggak terlalu serem kali ya, serem kanan atau kiri. Ternyata pas dibuka, wow, amazing, dia lebih seram ternyata. Itu kayak kamar Susana. Posisinya itu remote nyala sendiri, kencung banget. Terus otomatis dia ngemelanin, itu begitu terus. Dia itu lama, jadi disamperin lah sama si Ustadz nih, lama karena dia lama disamperin sama si Ustadz. Diajak lah kan naik lift ya, dia naik lift. Jadi dia tuh pengen ke lobby, dia turun ke basement. Dia kepengen ke lantai 1, dia ada di lantai 6. Pokoknya nggak sesuai tujuan lah intinya. Padahal itu ya dipencet ya sesuai, tapi dikeluarinnya tuh nggak sesuai tujuan kayak gitu. Kita kumpul semua di bis, diceritain lah tuh akhirnya sama sih Ustadz katanya. Ya memang di sebelah kita itu memang persis Masjid Al-Qissos. Wow, di mana masjid itu? Masjid untuk hukum pancong. Jadi banyak orang yang meninggal. Saya penasaran. Saya bilang, saya mendengar suara-suara kayak teriak, kayak nangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Narasi Misteri. Balik lagi sama gue Randy Mulya. Dan di Narasi Misteri kita akan menceritakan pengalaman pribadi di luar nalar, tapi terjadi apa adanya oleh para narasumber yang datang ke sini. Nah, kali ini gue udah kedatangan salah seorang narasumber yang kemarin belum lama melakukan ibadah, tapi banyak terjadi hal-hal yang bisa dibilang gak diinginkan. Nah, kita langsung aja kenalan sama narasumbernya. Halo, Kak Riri. Halo Kak. Sehat ya? Alhamdulillah sehat loh. Nah, gue mau minta kisi-kisi nih buat teman-teman di rumah. Ada apa sih yang terjadi kemarin melakukan ibadah umroh? Umroh ya? Iya. Apa sih yang kisi-kisi yang terjadi di sana tuh? Jadi waktu itu kita pas mau balik dari umroh, kita nginep di suatu hotel. Dan di hotel itu deket sama Masjid Al-Qissos, di mana masjid itu yang tempat orang-orang dihukum pancung gitu. Oh, dihukum pancung. Oke. Dipenggal gitu kan. Tahu sendiri ya, pasti kan arwahnya masih penasaran kan. Dan di hotel itu banyak kejadian-kejadian yang gitulah. Oh, banyak hal-hal aneh terjadi di hotel itu? Yes. Karena memang hotel itu deket sama itu. Deket banget? Iya, dekat. Oh, nih tahan dulu nih ceritanya nih. Nah, buat teman-teman yang penasaran sama kejadian apa yang terjadi sebenarnya di saat ibadah ini dilakukan, lo bisa tonton terus video ini, jangan di skip aja iklannya. Dan buat teman-teman yang punya cerita pengalaman pribadi, lo juga bisa menceritakan ke Narasi Misteri. Tinggal DM ke Instagramnya Narasi Misteri atau email ke Narasi Misteri. Dan di sepanjang video ini juga ada artwork yang dibuat oleh tim Narasi Misteri sesuai dengan sosok apa yang ada di sana dan seperti apa sosoknya. Jadi tungguin video ini sampai habis. Buat kalian jangan lupa follow akun TikTok Narasi Misteri karena di sana ada konten-konten yang berbeda dari YouTube dan Instagram. Ya udah, kita nggak usah lama-lama lagi, kita langsung ke ceritanya. Karena di dunia ini bukan cuman kita yang nempatin. Kak Riri, gimana nih awal mula lo ngerasain hal-hal aneh di saat lo ngejalanin umroh ini nih? Dari awal sih gue dari Mekah, Madinah itu nggak ada masalah ya, fine-fine aja di hotel itu. Nah ini pas udah mau pulang, otomatis kan kita itu pulang itu sekitar jam 10, tapi kan 4 jam sebelumnya itu kalau mau jam 10 pagi, tapi 4 jam sebelumnya kita sudah sampai di hotel. Karena mungkin kalau dari Mekah ke Jeddah mungkin agak makan waktu, jadi ya otomatis kita nginep dulu di transitnya Jeddah hotel. Oke, kita nginep lah di hotel itu. Kebenaran hotel ini memang nggak pernah didatengin di travel ini, dia tuh nggak pernah ya datang ke hotel ini. Jadi hotel ini tuh memang baru pertama kali banget dia kita semua itu
Sekalipun ustadznya, membimbingnya pun nggak tahu kita dikasih hotel itu. Bener-bener baru pertama kali mereka datang ke hotel itu, dan dikasih hotel itu pun dadakan kata dia. Entah kenapa ya, nggak tahu deh. Nah udah setelah itu kita datang, pelayanannya sih awal baik-baik aja, nggak masalah. Bener-bener di servis abis lah pokoknya di hotel itu, bener-bener top ya. Cuman memang pas masuk itu kayak suasananya beda-beda aja ya, karena sebenarnya itu di hotel itu cuman ada rombongan kami 50 orang di hotel. Bayangin aja di hotel cuman ada rombongan kita gitu, jadi ya kita nggak punya tamu lain, dia nggak punya tamu lain, jadi kita nggak punya teman lain. Dan kita cuma ditaruh di lantai 6, semua rombongan kita ada di lantai 6, tidak ada di lantai lain. Aku juga nggak ngerti ya kenapa begitu. Lantai lain kosong? Kosong, sepertinya kosong, karena kita nggak pernah lihat ada orang. Oke, nanti setelah kita dapat kamar kunci satu, kemudian kita cek lah ya. Nah di situ kita, dapat kamar ini, udah semua udah pada komplain lah ya kan. Gimana orang dapat kamar, ada yang kamarnya itu nggak ada lampunya, mati lah lampunya. Secara hotel bintang 5 itu, tapi lampunya mati, gimana ya itu. Terus ada yang kerannya nggak bisa dibuka, yang buat ya showernya itu pas ditek gitu patah, berarti kan rapuh, udah nggak pernah dipakai mungkin ya, atau nggak sengaja mungkin dikasih lantai 6 yang nggak pernah dipakai gitu kan. Kebetulan aku dapat kamar yang family room, jadi satu kamar ada kamar lagi, dan kamar itu ada 3. Itu kamarnya sih memang besar banget ya, memang bagus, cuman memang hawanya sudah beda. Jadi pas ada 3 kamar, yang pertama kamarnya itu 2 tempat tidur, yang kedua kamar 2 tempat tidur juga, yang ketiga 4 tempat tidur. Jadi aku coba ke tengah ya, mungkin di tengah itu nggak terlalu serem kali ya, serem kanan atau kiri. Ternyata pas dibuka, wow, amazing, dia lebih seram ternyata. Itu kayak kamar Susana. Yeah. Jadi itu dia kamarnya itu di tengahnya itu ada kursi yang gede-gede kerajaan. Jadi 4 ya, kayak buat ruang santai ya. Terus di situ dia ada 2 kamar yang tertutup. Jadi tertutup tuh cuma kakinya aja yang kelihatan. Iya, ibarat kata kayak kamar-kamar mayat gitu. Jadi itu dia tengah di pas kakinya jadi gini. Ini ketutup, tapi kakinya kelihatan gini. Kenapa nggak di sini gitu ya? Kamarnya, maksudnya tuh pas dibuka itu kayak oh my god, udah langsung ditutup lagi. Udah kita lupakan kamar itu. Udah, terus awal sih di tempat aku ya, aku ngerasa nggak apa-apa, udah biasa aja. Udah disuruh makan, oke makan, kita ke lantai 10, dihidangin semua. Bener-bener sih itu memang pelayanannya keren ya. Dan semua makanan itu makanan terbaik dari Mekah, Madinah, itu udah paling the best di situ. Kemudian udah di situ mereka semua udah cerita, weh ini banyak kayak gini, di kamar ini banyak kayak gini, kamar ini. Walaupun dia mau ngomong sama orang situ pun mereka nggak ngerti kan bahasa kita. Kita udah rame di situ cerita bla bla bla, tapi percuma kan, nggak ngerti juga. Nah Ustadz bilang udah ya stop, maksudnya udah nggak usah diituin lagi, nanti kita bahas aja gitu. Sebenarnya kita tuh nggak tahu kalau kita itu nginep di masjid yang deket sama Masjid Al-Qisas, di mana masjid itu tempat hukum pancong buat orang-orang yang bersalah kayak LGBT gitu kan, langsung dibunuh terus gitu, langsung meninggal gitu kan. Itu kan otomatis arwahnya penasaran kan. Terus kayak orang yang narkoba udah otomatis ya mungkin kalau dipotong-potong dia masih hidup lah ya. Kita nggak dikasih tahu itu dulu awalnya kan, udah kita semuanya tuh. Nah terjadilah suatu malam ketika ini ada kamar teman aku namanya si A lah ya, kita sebut si A. Jadi dia tidur berempat, itu satu kamar berempat. Itu pun udah berempat udah rame lah ya. Maksudnya udah nggak ada rasa kayak apa ya, rasa kayak takut iseng gitu kan, udah rame-rame. Enggak, itu tidak bisa menutup kemungkinan. Mereka pun merasakan gitu. Akhirnya dibilangin sama Ustadz di grup, nyalahin orang tawaf biar
ada suara-suara ditemenin gitu kan. Oke. Dia nyalain, mereka nyalain di kamar si A ini, dinyalain. Nah, jadi di situ dia nyalain udah mereka udah tutup semua. Udah nggak ada yang berani buka dari selimut kan. Tapi sambil megang handphone. Dia nyala kenceng. Itu nyala sendiri. Posisinya itu remote nyala sendiri. Kenceng banget. Terus otomatis dia ngemelanin. Itu begitu terus. Udah ada jedanya sih, tapi konsisten gitu terus. Naik turun suaranya? Iya, nggak selalu naik turun, kenceng terus udah. Terus mereka diskusikan di handphone yang di dalam kamar itu ya, 4 orang itu berdiskusi. Ini siapa yang kencengin? Bukan gue. Gitu. Ini siapa yang kencengin? Bukan gue. Udah nggak ada yang ngaku. Orang udah nggak ada yang berani buka juga kan? Udah dalam keadaan kayak gitu. Oke udah tuh. Terus akhirnya dikencilin sampai kecil. Udah tanya lagi ini siapa gitu. Wah udah mereka makin takut kan, makin panik. Udah jam 1 jam 1 persis ya. Akhirnya mati tep gitu. TV-nya mati sendiri. Udah tuh mati sendiri. Udah mereka makin wow. Serem. Udah deh mereka udah ya Allah gimana cepet kayak jam 3. Nggak di kamar itu aja ya. Ada lagi di kamar lagi. Kalau yang ini bapak-bapak. Jadi kalau bapak-bapak ini dia lebih ngeledek ya. Kayak dia sholat tahajud. Dalam hotel kan ada apa namanya? Rak-rak lemari gitu? Iya betul, rak-rak lemari. Jadi itu dia maju, mundur, maju, mundur. Kan kayak gitu kan, mungkin kalau bapak-bapak kayak itu mungkin lu ngapain sih gangguin gue gitu kan. Ada yang santuy nanggepin, mungkin kalau gue udah waduh kabur deh kamar itu kan. Udah tuh dia, ya itu diledekin itu. Maju, mundur, maju, mundur. Pas udah terakhir dia mau cabut, mungkin dia mau ngerokok mau apa, terus dia juga udah pokoknya kita ini semua belum waktunya kita udah rapi karena kita udah nggak kuat di hotel itu kan. Udah akhirnya dia bilang sama itu makhluk, udah ya nggak usah ganggu, udah gue mau pulang. Oke. Selesai itu dia udah nggak maju mundur, udah stop gitu, udah nggak, pas diomongin kayak gitu mereka ngerti, udah stop udah. Oke akhirnya. Dan di kamar gue, kalau di kamar gue itu yang ngelihat itu temen gue ya, yang dinampakin kan memang si kakak, nah gue manggilnya si kakak aja ya. Si kakak ini bisa ngelihat ya, dia memang punya kelebihan bisa ngelihat kayak gitu. Nah dia bilang tadinya dia mau nginep sama gue bertiga, tidur bertiga di situ, tiba-tiba dia kabur, pergilah dia tinggalin gue berdua. Ya di situ dia nggak ngomong apa-apa karena gue takut sama temen gue takut ya. Cuman ya memang hawanya aja sih, hawa ya karena udah sering berganti-ganti hotel, paham lah hawa-hawa hotel ya. Jadi akhirnya dia nggak ngomong sama kita, dan gue pun sama temen gue begini juga sama, nggak mau namanya ngelihat. Dan gue tuh paling nggak bisa tidur yang namanya nggak mati kan. Dan itu mau nggak mau gue harus nyala semua. Itu bener-bener ya mungkin suara-suara gitu kan, kayak suara-suara itu kan jendelanya full. Hotelnya tuh mewah, jendelanya full. Cuman suara-suaranya tuh cuma suara-suara tek tek gitu, tek tek gitu-gitu. Cuma suara-suara, tapi alhamdulillah jangan sampai gitu diliatin udah. Cuman suara-suara gitu tek 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 gitu. Sampai setengah jam lah ngedengerin. Akhirnya ketiduran sendiri ya, saking udah capek, udah lelah. Akhirnya udah. Nah, akhirnya kita udah mau jam 2:30. Udah semua udah pada kumpul. Nah pas udah pada kumpul itu, ustadznya bilang kan, apapun yang kalian lihat, apapun yang kalian rasakan, tolong tahan dulu, nanti kita cerita ya di bis, kata dia gitu. Oke Tat, sekarang kita kumpul, ayo. Udah deh, kita semua udah kumpul ke bis. Nah akhirnya ada satu ibu-ibu. Nah satu ibu-ibu ini dia itu lama, jadi disamperin lah sama si ustadz nih, lama karena dia lama disamperin sama si ustadz. Diajak lah kan naik lift ya, dia naik lift. Jadi dia tuh pengen ke lobby, dia turun ke basement. Dia kepengen ke lantai 1, dia ada di lantai 6. Pokoknya nggak sesuai tujuan lah intinya. Padahal itu ya dipencet ya sesuai, tapi dikeluarinnya tuh nggak sesuai tujuan kayak gitu. Ya pokoknya itu hotel bener-bener mencekam sih menurut gue. Ya, nah terus udah kita kumpul semua di bis, diceritain lah tuh akhirnya sama si Ustadz katanya.
ya memang di sebelah kita itu memang persis Masjid Al-Qissos. Wow, di mana masjid itu? Masjid untuk hukum pancong. Jadi banyak orang yang meninggal. Ya penasaran. Ustadznya pun bilang, saya mendengar suara-suara kayak teriak, kayak nangis gitu kan. Ya teriak-teriak, nangis. Ya gimana ya namanya orang di itu ya? Ya nggak bisa nggak masuk ke nalar ya, orang kayak dipotong bus, darahnya cuah gitu kan. Arwah penasaran di situ. Arwah penasaran otomatis dia datang ke tempat-tempat yang mungkin nggak sering dilalui orang kan. Itu kan sama dengan hotel ini, mungkin bisa jadi jarang orang datang karena bayangin aja, masa bisa hotel sekeren itu lampu nggak nyala, AC nggak nyala ya kan, rapuh, itu shower-showernya rapuh. Bisa jadi kan nggak ada penghuni, nggak ada yang datang ya. Ya mungkin mereka ya. Terus tuh jendela di situ itu, jadi kita keluar kamar ada jendela, jendelanya tuh nggak ada jendelanya, kosong, kita ngeliat ke bawah tuh. Oh langsung kaca. Mending langsung kaca, nggak ada apa-apa. Kita mau terjun pun bisa. Oh, kebuka jadi, berarti? Iya, nggak ada kaca gini kosong. Oh, kayak kosong, nggak ada apa-apa, kita begini aja bisa, dan nggak ada kaca bisa ditutup, bisa dibuka, nggak ada. Berarti angin gitu masuk dari luar? Masuk. Jadi kalau misalnya kita mau lihat kayak gitu pun kelihatan. Ya tapi memang ya aura-auranya tuh memang beda banget. Rasa-rasanya tuh beda banget tuh hotel. Terus ya udah akhirnya kita diceritain semuanya tuh di dalam bis. Ya karena memang ini hotel deket banget sama Masjid Al-Qissos. Jadi ya bisa jadi hotel ini ditungguin sama ya korban-korban yang dipenggal-penggal itu. Ya kita semua langsung waduh, untung kita udah keluar dari hotel ini. Coba memang kalau di situ, pas masih di situ itu bener-bener kayak ada yang ngeliatin aja gitu. Ada yang ngeliatin aja. Kita pun mandi pun sampai bertiga ya, sorry. Mandi pun kita sampai bertiga di bathtub, bener-bener bertiga kita. Bener-bener nggak ada yang mau ketinggalan satu sama lain, bener-bener maunya tuh barengan. Setakut itu ya? Padahal mewah, tapi bener-bener mencekam gitu kan. Kita bener-bener mandi bertiga, nggak mau namanya berpisah gitu, nggak mau berpisah sama saya. Paling-palingan mata pun nggak mau, nggak ada yang mau. Apalagi temen aku satu lagi hamil. Kalau hamil kan agak-agak wangi kan. Tuh kayak di jendela tuh kayak ada yang ngeliatin aja. Temen aku tuh satu pun udah merasa, jadi dia tahu tapi dia nggak mau cerita. Cuman aku pun di dalam hati kayak ada orang ngeliatin aja. Ya udahlah. Makanya pas tidur langsung nggak ada yang mau berani keluar dari itu. Ternyata nggak kamar aku doang, semua pun nggak kayak gitu. Udah sih itu benar-benar pengalaman yang nggak bisa dilupain lagi tuh. Padahal kita habis dari ibadah, kita ketemu hotel yang kayak gitu. Harusnya kita lebih berani, tapi ini benar-benar kayak beda banget. Jadi teman aku tuh bilang dia itu ngelihat kayak pocong di sana. Aku tanya, pocong hidungnya mancung. Karena aku tanya gitu, gimana kalau orang sana kan gimana auranya? Terus kata dia, ya udah rata hitam gitu aja. Mending ya ininya pocong gitu, tapi ininya rata. Ya, itu kata dia. Di kamar dia? Di kamar aku. Sama teman aku si kakak. Si kakak. Ya si kakak ini kan bertiga, 1, 2, 3, udah bertiga. Dia ngelihat itu, dia kabur, udah dia nggak balik lagi. Yang tadi aku bilang dia dia tidur aja sama suaminya. Jadi dia tidur sama aku karena dia ngeliat itu. Ya makanya aku merasakan kayak ada yang ngeliatin aja kan. Ya udah, kita tutup semua. Udah, untungnya jam 3 ya, cepet langsung deh. Pokoknya itu si Ustadz, nggak mungkin lah sekelas Ustadz juga kalau misalnya nggak ada apa-apa ya dia bilang nggak ada apa-apa. Tapi dia jujur, memang dia pun merasakan, dia pun tahu ada sesuatu. Nah mungkin ya memang karena dibalik itu ya karena kita dekat masjid tersebut. Jadi ya. Jadi ada sangkut pautnya sama masjid, tempat pembantaian orang-orang yang bermasalah di daerah Arab ini ya. Betul. Kita kan ada di kota Jeddah. Jeddah itu dari Mekah itu sekitar 2 jam, 3 jam. Jeddah ini kota yang udah maju sih menurut aku ya, karena dia tuh udah boleh buka hijab ya. Mungkin di situ juga kayak
ada beberapa orang yang ya udah kayak maaf gitu, kayak bandel gitu, jadi banyak gitu kan yang di situ, yang di kan berzina pun kena lah di situ, segala macam pun kena lah di situ. Jadi ya mungkin kenapa dia ditaruhnya di Jeddah itu masjid, mungkin karena itu. Iya, jadi orang-orang yang punya masalah dan kena hukum semuanya eksekusinya di Masjid Al-Qisas tadi ya. Betul. Dan Jadi itu ada dia 3 hukum yang bikin nyambung sama kejadian-kejadian di hotel ya, karena berdekatan banget, terus ditambah kalau dilihat ya kamarnya kayak ruangan yang emang jarang dipakai dari barang-barang yang ada di dalamnya ya. Pokoknya memang Masjid Al-Qisas itu memang terkenal sama masjid yang kayak gitu. Ya bayangin aja ya orang kalau dipenggal gitu, pasti dia penasaran lah arwahnya. Walaupun belum ajalnya, mungkin karena tingkah gitu kan, jadi ya mau nggak mau jadi arwah penasaran. Nggak terima hukum mati atau apalah ya. Mau nggak mau dia terima kan, karena itu udah hukum. Terus tadi yang bapak-bapak yang lacinya ditarik buka tutup itu dia yang tadi lagi sholat ya? Lagi sholat tahajud. Betul. Dan masih digangguin. Setelah dia omongin seperti itu, dia udah nggak maju mundur, udah nggak, cuma dia cerita. Pas lagi itu dia cerita, saya kayak gini, tapi udah alhamdulillah udah nggak gitu. Oh, dia sampai minta izin ya, ya saya cuman di sini cuman numpang tidur. Tapi baru tuh berhenti tuh itunya ya. Benar-benar berhenti. Pas dia ngomong kayak gitu benar-benar langsung dia berhenti. Nah, ya mungkin kita udah mau pulang juga, mau ngapain gitu. Pokoknya dan kan, ibu-ibu tadi yang disasarin ya? Betul. Disasarin di lift, nggak nyampe ke tujuan apa yang dipilih sama dia? Iya, akhirnya dia naik tangga. Kasihan ya. Itu sama Ustadz, bukan dia sendiri. Kan disamperin sama Ustadz. Kok lama sih ibu ini? Karena dia naik sana sini nggak nyampe. Akhirnya dia samperin lah sama si Ustadz. Pas sudah disamperin, sama si Ustadz pun begitu. Nggak nyampe. Karena nggak nyampe, ya udah mau nggak mau dia naik tangga. Nah, si ibu itu pun cerita, ya kan, akhirnya dia cerita juga. Oh, ternyata ibu itu nggak dia nggak oh ternyata kayak gini. Oh, kita deket masjidnya, mungkin saya dikerjain. Kalau si Ustadz itu dengar suara-suara kayak teriak sama nangis. Tuh. Itu di kamarnya dia ya? Di lorong. Oh, di lorong mau ke... Kita kan kalau hotel kan pasti banyak lorong ya. Nah, di lorong-lorong itu. Lorongnya dia aja tuh udah nggak bisa dibayangin dengan... lorongnya hawanya dia aja serem banget. Udah nggak enak hawanya? Iya. Pas keluar liftnya aja itu kayak kayu. Iya, memang kayak model-model retro orang Arab gitu ya. Kayak kayu. Tahu kan kayu-kayu besar. Ya gitu. Agak-agak gimana gitu dilihatnya. Tapi ya... begitulah akhirnya dia mengwujudkan, menggoda-goda kayak gitu kan. Kayak teriak, nangis. Ya teriak lah orang di ini ya. Iya. Teriak, nangis. Wah, udah. Dan emang yang terjadi ini ya sangat cocok dengan apa yang terjadi di Hotel Al-Qisas itu soalnya ya. Ya, ada banyak jeritan. Terus ya dari kamarnya juga sering kosong gitu. Dan anehnya kenapa hotel ini cuma ada kalian doang ya? Nah, itu juga ustadznya pun ngomong, saya juga kaget. Itu kan pasti otomatis kalau ustadz itu udah koordinator lah sama agen travelnya. Bukan orang yang sekali ke sana lah ya. Tapi dia pun kaget dan dia pun berbilang saya nggak akan ke hotel itu lagi. Itu seorang ustadz masa dia aja nggak mau ya ke hotel itu lagi kan? Ibarat kata ustadz masih bisa lah nanganin, oh yaudah masih bisa nerima, nggak apa-apa lah lu gue gitu atau gimana. Tapi dia pun takut, ya kan? Berarti kan udah seserem itu kan tuh hotel. Ya aku pun ngerasa juga udah nggak beres itu hotel. Kayaknya memang jarang mungkin orang yang datang ke situ kan. Kalau nggak terpaksa banget. Ya soalnya ya dari sekian banyak ruangan, sekian gede gedung yang diisi cuman kalian ber-50 ya, satu rombongan ya. Betul, itu lantai 6. Padahal rombongan umroh kan selalu ada terus. Banyak banget.
Iya, cuman 50 orang dari rombongan kita. Itu nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi. Nggak pernah ngelihat juga. Yang lain pun nggak ada yang ngelihat. Sama sekali, cuman ada pelayan-pelayan dari hotel itu doang. Nggak ada pengunjung lain ya. Nggak ada. Pokoknya itu ya pengalaman yang udah jangan sampai kayak gitu lagi. Padahal berangkat ke sono untuk ibadah ya. Tapi alhamdulillah udah selesai ibadah, pas kita mau pulang. Ya mungkin kesalahannya ya itu ya, kita adanya di hotel yang deket sama Masjid Al-Qisas. Mungkin kalau kita di tempat yang lain ya aman-aman aja. Tapi nggak apa sih buat pembelajaran. Jadi kita tahu Masjid Al-Qisas itu. Jadi makin banyak kita lihat, oh ini pembantuan orang kayak gini. Jadi ya buat pelajaran aja. Iya benar-benar. Nah buat teman-teman juga ya mungkin juga ya padahal kita udah jaga sikap dan lain-lain juga, dan apalagi soalnya tujuan kita ibadah ya. Gangguan ada aja ya. Ya untungnya nggak ada kelanjutan ke berikutnya ya, pulang keluar dari hotel itu dan semuanya udah aman-aman aja ya. Iya, karena kita berdoa bersama kan. Iya, kita berdoa ya, mungkin juga mereka juga nggak akan mau ikut kali ya, jauh. Kalau pulang lagi harus susah, harus ikut pesawatnya berjam-jam ya. Iya, nggak mau juga kali mereka. Ya udah, alhamdulillah kita berdoa dulu sebelum pulang. Ya alhamdulillah nggak ada yang ikut, nggak ada yang gimana ya. Soalnya perjalanan ini pun yang merasakan hal anehnya bukan Kak Riri sendiri ya. Sekian banyak orang, sekian banyak rombongan nih ngerasain hal anehnya semuanya yang terjadi di sana ya. Mungkin mereka lebih parah mungkin dari aku ya. Mereka malah lebih parah dari aku ya, sampai diganggu kayak gitu kan. Ya sampai tadi temennya si kakak tadi yang sampai kabur ke tempat suaminya. Benar. Karena ditampakin sosok pocong tadi ya. Iya betul. Tapi mukanya rata gitu. Memang pocong mukanya rata kali ya. Aduh, nggak mau sih ketemu sih. Iya, jangan deh. Jangan ya. Kalau misalnya di Jeddah mungkin kalau bisa ya deket-deket hotelnya deket bandaranya gitu kan. Jangan deket Masjid Al-Qisasnya itu. Iya. Serem loh itu. Masjid Al-Qisas tuh. Ya, nanti kalian bisa cari tahu deh histori dari Masjid Al-Qisas itu sendiri. Tuh kalau kalian baca atau kalian browsing itu lumayan serem apa yang terjadi di sana, karena semua kegiatan kesalahan yang terjadi di Arab kena hukumannya di masjid itu. Dan itu hukum Arab yang bukan hukum sepele ya. Iya betul. Ya lo melanggar bisa dipancung beneran pancung, mencuri dipotong beneran potong. Ya hukum Arab itu nyata ya. Langsung dibayar tunai di situ. Jadi nggak lihat dia siapa kalau udah salah hukumannya berlaku gitu ya. Orang Indonesia pun kemarin terakhir orang Indonesia pun ada itu, padahal udah dari Pak Jokowi pun udah kasih surat minta tolong jangan atau negosiasi lah ya, tetap nggak ada ampun. Tetap ya hukumnya itu berlaku ya. Berlaku walaupun kita mau dari negara lain, orang tertinggi gitu yang minta tolong, nggak ngaruh buat dia. Karena buat di Arab mungkin hukum ya hukum, salah ya salah gitu kali ya. Iya, itu orang Indonesia terakhir pun kayak gitu, 2 orang dia mencuri. Oh. Karena TKW. Oh dia TKW. Mencuri jadi ya, udah nggak ada ampun, dikibas. Ya. Mencuri sama membunuh. Oh. Jadi mungkin ketahuan dibunuh deh. Iya. Ya udah habis lah. Jadi dibunuh konsekuensinya langsung ya. Dibayar tunai. Iya. Mungkin kalian yang pernah umroh atau pernah tahu masjid itu harusnya kegambar nih lokasi hotel yang dimaksud sama Kak Riri. Mungkin kita nggak bisa menyebutkan nama hotelnya gitu. Kak Riri, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Udah mau bercerita di Narasi Misteri. Iya. Kak Riri boleh minta Instagramnya apa? Kalau boleh teman-teman tahu Instagramnya Kak Riri apa tuh? Riri Rianti. Riri Rianti. Dan katanya ada ini juga ya, ada usaha atau apa tuh? Ya aku jualan trip, barang-barang trip. Barang-barang trip. Kalian bisa cek IG-nya Ri Prilove Batam. Oh. Ri Prilove Batam. Iya. Ah, ini buat kalian yang suka thrifting nih. Tuh, betul. Lo bisa kunjungin nih
Itu di mana? Instagram ada? Instagram ada, TikTok sama namanya Reprilove 2. Jadi kalian bisa cek juga di TikTok sama di Instagram. Nah, buat kalian jangan lupa tuh disamperin. Lo cek siapa tahu ada barang yang nyangkut sama lo di sana. Yes. Kak, makasih banyak ya. Sama-sama. Dan buat kalian yang punya pengalaman pribadi di luar nalar, lo juga bisa ceritain ke Narasi Misteri, tinggal DM ke Instagramnya Narasi Misteri atau email ke Narasi Misteri. Dan jangan lupa follow akun TikTok Narasi Misteri karena di situ ada konten-konten yang berbeda dari YouTube dan Instagram. Ya udah kalau gitu Narasi Misteri pamit. Karena di dunia ini bukan cuman kita yang nempatin